Hari ini masih tentang senyawa hidrokarbon sambil menunggu teman yang lain. Ibu mau bukakan materi yang lalu. Rantai bercabang, maka Kedengaran namanya tentukan rantai C terpanjang pertama yang akan menjadi dasar penamaan yang pokok. B. Atom C yang tidak terletak pada rantai pokok merupakan alkil atau cabang. Misalnya semacam ini. Kelihatan nggak? Jadi 1, 2, 3, 4. Nah. Pertama yang akan menjadi ini ya. Nah, ini ada tata namanya. Ini ada tata namanya yang menyatakan bahwa kalau alkena itu dia mengandung ikatan rangkap 2. Jadi bedanya kalau alkana itu hanya rangkapnya 1. Yang ini kelihatan kan kalau saya tunjuk? Kelihatan ya. Nah, jadi yang ini adalah rantai tunggal, yang ini itu rantai rangkap 2. Yang baru bergabung jangan lupa tulis nama di kolom chat ya. Nah, di sini itu rangkap 2. Nah, ini yang membedakan antara alkena dengan alkana. Jadi kalau misalnya dia punya rantai 1 di semua ikatan tunggal rantai ya, ini ya. Ikatan tunggal di semua atom C-nya berarti dia adalah alkana. Kalau di salah satu atom C-nya itu dia punya ikatan rangkap 2, maka dia adalah alkena. Jadi alkena itu dia hanya butuh 1 ikatan rangkap 2 di salah satu atom C, di 2 atom C yang saling berikatan. Jadi tidak semua dia rangkap 2 ya. Yang penting ada salah satu, ada satu saja di situ rangkap 2, berarti dia adalah alkena. Nah, begitupun juga dengan alkuna. Kalau alkena rangkap 2, maka alkuna itu rangkap 3. Nah, di sini tata nama yang pertama itu di tata nama yang pertama itu di sini dia langsung agak simpulkan ya. Kalau di buku itu kan dia terbagi-bagi. Yang punya buku ada di halaman 18. Dia terbagi-bagi mulai dari nomor 1 tentang rantai utamanya yang mana. Jadi kalau menentukan rantai utama untuk alkena dan alkuna itu sama saja dengan tata nama alkana. Hanya perbedaannya kalau di alkana itu hanya punya rangkap 1 dan akhirannya adalah ana. Kalau alkena itu dia punya rangkap 2 dan akhirannya itu ena. Kalau alkuna itu rangkap 3 dan akhirannya una. Saya sudah bahas di pertemuan pertama yang tentang nama-nama alkana, alkena, alkuna dari C1 sampai C10. Nah, ini kalau dia rantainya lurus atau rantainya tidak bercabang. Nah, jadi untuk tata namanya itu kita menghitung berapa C-nya, 1, 2, 3, 4, kemudian di depannya kita kasih nomor letak dari rangkapnya. Kalau di alkana kan langsung 1 butana, 2 pentana. Dia itu N, Kalau alkana itu dia normal ya, normal pentana, normal butana kalau alkana. Kalau alkena dan alkuna itu harus diberi nomor, bukan normal, karena dengan nomor ini kita bisa tahu rangkap 2-nya itu ada di atom C nomor berapa. Ada di atom C nomor berapa.
Oke. Nah, sambil ini ada contoh. Ini ada contoh nomor 1 dan nomor 2 itu kebetulan rantainya lurus dan tidak bercabang. Oke. Nah, di sini ini adalah alkena rantai lurus. Kalau yang contoh tadi itu kalau nggak salah ininya di sini, rangkap duanya. Kalau contoh yang ini rangkap duanya di sini. Kalau berdasarkan contoh yang tadi, ini jadinya namanya apa? C-nya ada 4, berarti dia apa? Ayo, ada yang bisa jawab? C-nya ada 4, berarti dia Butena. butena. Oke, C-nya 4, berarti dia butena. Oke, saya tulis di sini butena. Terus nomornya, nomor rangkapnya di nomor berapa? 2. Oke, betul ya. Jadi nomor rangkapnya itu di nomor 2. Jadi nomor 1, nomor 2, 3, 4. Bisa juga mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Terserahlah. Yang penting ini ya. Yang penting paham kamu mulai dari mana. Nah, berarti nomor 1 ini dia itu namanya 2 butena. Oke, yang ini lagi, yang di bawah. Ini juga masih lurus. Ini namanya apa? Pentena. Pentena. Oke. Ini nomor berapa? Rangkap duanya? 1. Nomor 1. Oke, gampang ya. Jadi bedanya kalau alkana itu tinggal kita menuliskan normal butana, normal pentana. Kalau di alkena itu kita harus menunjukkan nomor dari rangkap duanya. Kalau rangkap duanya di nomor 1, berarti tulis 1 butena, pentena, atau heksena. Kalau di nomor 2, berarti 2 butena, 2 pentena, 2 heksena, dan seterusnya. Begitupun juga kalau dia di nomor 3 dan seterusnya. Paham ya? Oke, untuk yang pertama sudah paham. Terus kita balik lagi di sini. Yang lain langsung menyesuaikan ya, yang baru masuk tulis nama dan kelasnya di kolom chat. Ikatan atom C. Nah, ini nomor 1-nya sudah selesai, sudah paham. Sekarang untuk nomor 2. Untuk rantai bercabang yang punya cabang, maka penamaannya itu pertama tentukan rantai terpanjangnya dulu atau rantai utamanya. Seperti biasa rantai terpanjang itu rantai utama itu biasanya rantai terpanjang. Nah, tapi kalau untuk alkena dan alkuna jangan terkecoh dengan kata kalimat rantai terpanjang. Biasanya pakainya rantai utama. Karena bisa saja yang terpanjang itu bukan rantai utama. Kenapa seperti itu? Karena dalam menentukan rantai utama dalam suatu ikatan alkena itu harus mengandung rangkap 2. Jadi rangkap 2-nya itu tidak boleh sebagai cabang. Rangkap 2-nya itu tidak boleh sebagai cabang. Nah, jadi gini, coba lihat ini. Ini di sini ada namanya 2-etil 5-metil heksena. Kenapa namanya seperti itu? Jadi rantai utamanya dia mengambil yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dia namanya heksena. Nah, tapi kalau dilihat, ini masih ada rantai yang paling panjang dibanding dengan yang lurus. Ya, coba lihat.
ini kalau kita ambil ini dari sini ya, dari sini, jadi rantai terpanjangnya itu jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau kalau tidak kita akan mengambil yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya ininya 8. Bentar, agak susah kalau saya jelaskan di sini. Di sini. Nah, tadi strukturnya itu gimana ya? CH3 C2H5 gini ya. Nah, tadi kan strukturnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kalau dari kalimat selama ini kita menuliskannya mencari rantai utama adalah rantai yang terpanjang, itu berlaku kalau dia adalah alkana. Kalau alkena dan alkuna memang rantai terpanjang, tapi rantai terpanjangnya harus mengandung ikatan rangkap dua. Jadi ikatan rangkap duanya itu harus ada di rantai utama. Nah, seperti ini ya yang tadi saya bilang. Bentar, kasih warna lain biar kalian paham. Nah, tadi kan yang ininya dia mengambil rantai utamanya yang ini. Rantai utamanya yang ini. Benarkah begini tadi ininya? Bentar. Gini ya. Oh, sorry, dia ambilnya yang ke bawah, ininya, rantai utamanya. Oke, sorry. Nah, jadi dia mengambil rantai utama itu bukan lurus. Nah, jadi dia ambil rantai utamanya itu yang ini. Sorry ya, berarti bukan yang lurus, yang ini. Ini. Jadi, dia itu mengambil rantai utama yang ini. Nah, kelihatan nggak kalau saya tunjuk? Nah, ini ya. Ini C2H5 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kalau yang lurus dia kan cuma 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, rantai terpanjangnya ada ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tadi kan saya bilang bukan berarti rantai terpanjang itu adalah rantai utama kalau untuk alkena dan alkuna. Nah, karena di sini masih ada yang lebih panjang. Tadi kita sempat hitung beberapa kali ini. 1, 2, kalau kita membuat rantai utamanya dari yang ini, maka dari yang ini ya. Nah, maka jumlah atom C-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti lebih panjang dari rantai utama yang kita ambil. Namun, pada kenyataannya ini tidak boleh, karena rantai C yang punya rangkap 2 ini ada di luar rantai utama. Jadi ini dia tidak boleh sebagai cabang. Oke? Ya, ini sudah agak ini, coba saya tulis lagi. Nah, berarti ini cara penamaannya adalah, sampai sini paham kah? Ini
Sorry. Berarti hanya di sini sudah tidak ada. Karena dia sudah punya 4 ini. Dia sudah punya 4 tangan. Nah, di sini jangan terkecoh ya. Ini C2H5. Ini kalau kita jabarkan dia akan menjadi CH2 CH3. Gini. Atau C2H5. Jadi bisa saja rantai terpanjangnya itu kelihatan pendek padahal dia disingkat. Oke, jadi rantai utamanya itu mengambil yang merah ya, biar rantai utamanya harus diambil dari sini. Oke. Nah, sehingga namanya adalah ini cabang apa ini? Ayo. Masih ingat ini cabang apa? Etil. Cabang etil. Oke, betul. Yang ini cabang apa? Metil. Cabang metil. Oke. Nah, penomorannya dimulai dari di mana? Dari bawah sini atau di sebelah kanan? Kanan. Kanan ya. Berarti ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti namanya apa? Dimulai dari cabang dulu. 2 etil. Oke, 2 etil. 5 metil. 5 metil. Oke. 5 metil. 1 heptena. 1 heptena. Oke, betul ya. Jadi 2 etil, 5 metil, 1 heptena. Nah, mungkin ada yang 2 minggu lalu ketinggalan. Kenapa etilnya di depan? Karena dia disusun berdasarkan abjad ya. Dia disusun berdasarkan abjad. Etil dengan M, dengan M itu duluan makanya etilnya di depan. Jadi metilnya di belakang. Oke, paham ya? Di tugas yang Ibu kasih itu ada yang beberapa keliru, ada yang pokoknya cabangnya itu mau metil mau etil duluan itu juga tidak masalah. Di hasil yang saya periksa itu ada yang menuliskannya metil di depan, terus etilnya di belakang. Terus ada juga yang nulisnya terpisah. Malah nulis di sini di cabang sini 5 metil, terus di etil sininya 2 etil, terus tulis ininya 1 heptena. Jadi nggak boleh ya, harus digabung seperti ini. Harus digabung seperti ini, karena nama kalian juga itu selalu digabung. Namanya struktur ini juga tidak boleh dipisah-pisah. Kan kalian kalau nulis nama kan pasti bergabung. Siapa misalnya Siti Nurhasana misalnya, itu kan nggak Sitinya di sini, Nurnya di sini, kan gitu toh. Nggak boleh, jadi harus disatukan seperti ini. Oke, paham ya? Untuk tugas selanjutnya atau ujiannya, nanti jangan sampai ada yang seperti itu. Oke? Nah, masih ada satu contoh ini. Contoh nomor 3 ini. Ayo, kira-kira ini namanya rantai utamanya yang mana? Ayo, hitung dulu. Cari yang terpanjang.
Kalau yang terpanjang tidak mengandung C, tidak mengandung rangkap 2, berarti bukan yang itu. Oke, bagaimana? Ayo. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Oke, coba dari sini ya. Bentar. Dari kanan ke kiri bisa. Ada yang lain misalnya? Ini ya. Oke. Masih ada yang terpanjang tidak? Dari bawah ke kanan. Dari bawah ke kanan. Bisa juga. Sabar, saya kasih warna lain ya. Aduh. Sabar ya. Kok oh sudah. Sorry tadi ininya mouse-nya ini nggak mau gerak. Oke. Nah, ini tadi yang dari bawah ya. Oke, yang ini. Jumlahnya sama ya. Kalau kita pilih yang lurus dengan kita pilih yang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama. Jadi pilihan terbaiknya yang lurus atau yang ke bawah? Kira-kira bagaimana? Lurus. Pilihan terbaiknya adalah yang lurus. Betul. Kenapa? Karena kalau yang lurus, kita jadi punya 3 cabang. Kita jadi punya 3 cabang yang ada di posisi berbeda. Yang ada di posisi berbeda yang mana ini 1, 2, dengan yang ini 3. Kita jadi punya 3 cabang yang berbeda, sedangkan kalau kita ke bawah, kita hanya punya 1 cabang. Cabangnya itu yang ini. Nah, 1 cabang. Nah, biasanya di aturan tata nama, kita harus membuat struktur yang sesederhana mungkin. Jadi sederhana yang tidak ribet. Karena kan kalau misalnya kita ambil yang ke bawah, maka ini namanya tersier butil. Dia itu tersier butil, jadi namanya hanya nanti ada di nomor 1, 2, 3, 4. 4 tersier butil. Jadi dia hanya punya 1 cabang. Sedangkan kalau kita masih punya opsi yang lurus tapi punya banyak cabang, itu lebih baik. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi rantai ininya adalah yang lurus. Nah, berarti kalau lurus namanya jadi apa? Ini kalian masih paham kah? Ini sudah penuh dengan coretan ini. Oke, saya hapus ya. Jadi yang merah kita perhatikan. Kemudian, nah cabangnya namanya apa? Yang di atas ini. Ini cabang apa? Metil. Metil. Cabang metil. Oke, yang di bawah juga cabang
Metil. Ini cabang apa? Etil. Cabang etil. Oke. Nah, berarti namanya jadi nomori dulu. Nomornya dari mana? Dari kiri atau kanan? Kanan. Kanan ya. Berarti ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti namanya jadi 4 etil 4 etil. Oke. 2 dimetil 5,5 Ah, dimetil. 5 berapa? 5 deng 5,5 dimetil. 5,5. Oke, betul. 5,5 dimetil. 2 heksena. 2 heksena. Oke, betul ya. Berarti sudah paham ya? Gimana yang lain? Mungkin ada pertanyaan? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut di bagaimana kan kita beri contoh ini yang selama ini dari jam berapa kita pelajari ini kan punya hanya satu rangkap. Terus bagaimana kalau rangkapnya ada 2? Misalnya kayak ini. Misalnya saya punya butena. Gimana kalau rangkapnya ada 2? Misalnya seperti ini. Kira-kira namanya jadi apa? Ayo. Kalau yang sudah baca bukunya, buku PR-nya itu pasti tahu. Ini kalau dia normal itu adalah 1 butena. Tapi kebetulan dia tidak normal. Dia tidak normal karena dia punya 2 rangkap 2. Kira-kira bagaimana? Kalau tadi metil ada 2, kita namakannya dimetil. Kalau etilnya ada 2, kita namakannya dietil. Kalau propilnya ada 3, kalau metilnya ada 3, kita namakannya trimetil. Kira-kira ini namanya apa? Nomornya ini kita bisa mulai dari sini, 1 atau dari sini juga bisa. 2, 3, 4, berarti nomornya adalah 1,3. Kenapa 3? Karena yang kita ambil adalah nomor terkecil. Tadi ini kan rangkap 2-nya yang berikatan itu C nomor 1 dan C nomor 2. Berarti kita pilihnya yang nomor 1. Makanya kita tulis nomor 1. Kemudian yang rangkap 2 yang berikatan lagi ada di nomor 3 dengan nomor 4. Antara 3 dan 4 kita ambil nomor yang terkecil yaitu 3. Berarti di sini 1,3. Nah, kalau misalnya punya 2 rangkap seperti ini, maka kita ambil nama dasarnya dulu. Kalau nama dasarnya itu kan buta. Kalau dia alkena dia jadi butana, kalau dia alkana dia jadi butana, kalau alkena dia jadi butena, kalau alkuna dia jadi butuna. Maka kita ambil nama depannya dulu. Jadi buta. Buta karena enanya ada 2, maka alkenanya ada 2 ya, rangkap 2-nya ada 2, maka namanya adalah butadiena. Jadi enanya ada 2, yang berarti rangkap 2-nya ada 2. Ini ya, diena. Jadi namanya adalah 1,3 butadiena. Sudah paham belum?
Gimana? Kalau saya kasih contoh bisa tidak? Kalau seperti ini. Kira-kira namanya jadi apa? Ayo. Namanya jadi 1,3,5. Oke, saya tulis dulu ya. 1,3,5 Heksatriena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksa, betul. Triena. Heksatriena. Oke, karena 3 berarti dia triena, karena dia punya C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dia adalah heksa. Oke, terus nomornya itu kita mulai dari kiri bisa, kanan bisa, karena dia sama-sama nomor 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 dan 2 betul, berarti kita ambil nomor 1-nya. Nomor 3 dan 4, kita ambil nomor 3-nya. Nomor 5 dan 6, kita ambil nomor 5-nya. Oke, paham ya berarti? Berarti ini benar. Masih mau contoh lain atau sudah paham? Kalau sudah paham, saya mau lanjut di Al-Qunah dulu ini. Kalau masih mau contoh, Ibu bikinkan contoh lain. Kalau tidak, kita lanjut ke tata nama Al-Qunah. Bagaimana? Sebenarnya di soal yang Ibu kasih 2 minggu lalu, sebenarnya sudah banyak yang paham, cuman kurang teliti menentukan cabangnya yang mana dan rantai terpanjangnya yang mana. Kadang mengambil jalan gampang dengan mengambil rantai terpanjangnya itu yang lurus, padahal belum tentu yang lurus adalah rantai terpanjang. Gitu ya, jadi kurang teliti menentukan rantai terpanjangnya. Kalau rantai terpanjangnya salah, otomatis cabangnya juga akan salah. Tapi kalau rantai utamanya sudah betul, yang salah penamaannya paling hanya antara metilnya di depan atau etilnya di depan, kayak gitu. Dengan beberapa juga ada yang salah kasih nomor, penomorannya dia salah menentukan, dia mulai dari kiri padahal seharusnya mulai dari kanan, ya gitu. Pokoknya nanti lebih teliti lagi, dihitung dulu baik-baik rantai utamanya yang mana, kemudian lihat dulu ada rangkapnya atau tidak. Jadi nanti kalau rantai utamanya sudah benar, itu nilainya pasti sudah setengah dari nilai itu. Misalnya nomor 1 yang diminta menamakan apa, kalau misalnya rantai terpanjangnya sudah benar, itu nilainya sudah setengah di nomor itu. Kalau cabangnya salah satunya misalnya, itu paling menyesuaikan nanti nilainya. Oke ya, karena kalau rantai utamanya salah, otomatis akan salah semua. Tapi kalau hanya cabang saja yang salah, itu sudah setengah benar. Oke ya, paham ya? Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang minta contoh soal tambahan, berarti kita ke Al-Qunah dulu. Kita di tata nama Al-Qunah. Kalau Al-Qunah sudah paham, seharusnya Al-Qunah juga lebih paham lagi sih, karena dia bedanya hanya ena una, hanya ena dan una. Untuk tata namanya semua sama, cara penomorannya juga sama, menentukan cabangnya juga sama. Yang punya buku tata namanya ada di nomor
di halaman 22 itu di situ sudah tidak ada cara langkah-langkah tata nama. Karena langkah-langkahnya itu sudah ada di alkena. Jadi untuk alkuna tinggal diganti saja enah menjadi una. Oke. Nah, contoh yang gampang dulu, mulai dari C yang terkecil. Ini namanya apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, satu hal juga untuk alkuna itu tidak perlu dikasih nomor. Kenapa? Karena otomatis alkuna itu selalu ada di nomor 1. Kenapa dia selalu ada di nomor 1? Karena yang alkuna itu memang kebanyakan di nomor 1. Jadi kebanyakan ada yang kasih nama di depan satu propuna misalnya, terus satu butuna misalnya. Cuman ada beberapa ada beberapa senyawa yang benar-benar ada di alam ya, yang benar-benar ada di alam itu punya rangkap 3 selain di awal-awal. Kebanyakan senyawa yang ada di alam itu rangkap 2-nya ada di ujung ya. Kebanyakan rangkap 3-nya ada di ujung, tapi ada juga yang nggak di ujung, misalnya kayak gini. Ada juga yang seperti ini, cuman tidak banyak, sangat sedikit. Jadi kadang ada yang nulis satu etuna itu tidak masalah, ada yang juga menuliskannya etuna saja, itu tidak masalah. Cuman karena kalian lagi belajar, alangkah lebih baiknya kalau memasukkan nomornya supaya nanti tidak bingung ya. Oke, yang nomor 1 ini jadi namanya apa? Etuna, berarti dia adalah 1 etuna. Yang ini, yang nomor 2, Propuna. 1 propuna. Yang nomor 3, ayo. Nomor 3 itu dia apa? Butuna. Di nomor berapa? 2. Di nomor 2. Oke, betul ya. Oke. Kayaknya sudah paham toh? Coba yang ada ininya. Ada cabangnya. Oke, ini namanya apa? Tentukan dulu rantai terpanjangnya. Tentukan dulu rantai terpanjangnya yang mana? Lurus. Apa yang lurus, apa yang ini.
Kalau yang ke bawah itu Lurus. sama saja ya dengan yang lurus, jadi kita ambil yang gampang, yang lurus. Oke, yang lurus. Nah, berarti ada 2 cabang. Cabang metil dan cabang etil. Ini cabang metil, ini cabang etil. Oke, terus kita mulai penomoran dari kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Oke, mulai dari kiri, dia nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Nah, berarti namanya apa? 3 etil, 4 metil, 3 etil. Oke, 3 etil. Tiga etil. Ya, bawa adikmu dulu, Kak. Dihapus loh. Aduh. Maaf ya. Aduh, ini keponakanku. Dihapus lah. Maaf ya. Tangannya lebih cepat. Tadi bentuknya jadinya bagaimana nih? Tadi di 3 etil 4 metil ya. Aduh. Tadi itu metilnya etilnya di 3 ya? Oke. Nah, tadi apa ini? 3 etil, 4 metil, terus 1 pentuna. satu pentuna. Oke. Berarti sudah paham ya? Nggak perlu banyak contoh, atau masih mau contoh soal? Ada yang mau bertanya sampai sini? Ini namanya apa? Ayo. Rantai terpanjangnya sangat jelas. Itu berarti rantai terpanjangnya yang lurus. Cabangnya ada 3. Nah, cabangnya ada 3. Berarti namanya apa? 4,4 dimetil 4,4 4,5 metil. trimetil. Oke. 4,4,5 karena ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4,
nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nah, begini ya, kalau kalian sudah lancar, sebenarnya nggak perlu dinomori. Cuman, supaya lebih teliti, alangkah lebih baiknya kalau kasih nomor di sini, supaya nanti kalau misalnya kalian ada ini, nggak lebih teliti toh, di menentukan letaknya di mana. Kalau sudah lancar, sebenarnya tidak perlu. Cuman, tergantung diri masing-masing lah. Kalau butuh penomoran juga tidak masalah, kalau tidak dinomori juga tidak apa-apa. Yang penting namanya betul. Jadi 4,5 trimetil, rantai terpanjangnya yang mana? Rantai terpanjangnya itu 567, berarti heptuna. Heptuna di nomor berapa? 2. Di nomor 2, berarti 4,5 trimetil 2 heptuna. Oke. Sudah paham ya? Bagaimana? Kalau sudah, berarti sudah ini. Nanti Ibu kirimkan soal ya. Saya mau lihat apakah betul sudah paham atau tidak. Karena saya tanya, tidak ada yang jawab. Maksudnya tidak ada yang saya tanya, masih butuh contoh, tapi tidak ada yang jawab. Jadi nanti saya kirim soal untuk Ibu lihat apakah betul sudah paham atau tidak. Supaya nanti soalnya nanti tetap Ibu nilai. Cuma nanti Ibu mau lihat apakah ini sudah bisa ujian ulangan harian atau tidak. Kalau misalnya tidak, mungkin Ibu minggu depan masih menjelaskan tentang ini dulu sebentar. Kalau sudah ini semua baru kita ulangan harian. Cuman mungkin minggu depan kita masih lanjut tentang isomer dulu, isomer alkana, alkena, alkuna atau kemiripannya. Isomer itu dia struktur yang sama, rumus molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda. Kayak gitu. Jadi ada isomer alkana, isomer alkena, dan isomer alkuna untuk minggu depan. Untuk hari ini saya rasa cukup. Semua kayaknya sudah paham. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja lewat WA. Mau apapun itu silakan ditanyakan. Jadi tugasnya itu kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, jangan sampai dikerja saja ternyata nggak tahu soalnya yang mana. Soalnya ada beberapa yang kemarin kan Ibu kasih soal meminta menamakan senyawa alkana, tapi ternyata ada yang masih menentukan atom C primernya, sekundernya, tersiernya untuk nomor 1 dan nomor 2. Jadi memang betul-betul soalnya tidak diperhatikan dengan baik-baik. Ibu hanya minta kasih nama, nggak usah kasih masuk primer, sekunder, tersiernya. Oke? Nanti Ibu kirim soalnya karena Ibu mau ke sekolah dulu, nanti mungkin agak siang baru kirim soal. Jangan lupa tulis nama di kolom chat, supaya nanti Ibu bisa rekap. Oke, banyak ya yang hadir, 50 orang. Ibu punya akun ada 2, berarti 50 orang yang ikut. Nia dengan Ajeng, jangan lupa nanti kirimkan Ibu ya daftar teman-teman kalian yang hadir, biar Ibu cocokkan dengan rekapan di kolom chat. Iya, Ibu. Saya rasa hari ini cukup sampai di sini. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah berpartisipasi di pembelajaran Ibu hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah absen di kolom chat boleh keluar, silahkan.